membawamu, lalu mereka kembali sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. Quran Surat At-Taubah ayat 92. Seandainya mereka memiliki kendaraan, kemampuan untuk membeli kuda, tunggangan untuk berjihad, mereka pasti tidak akan bersedih itu. Seandainya mereka memiliki kelebihan rezeki, mereka pasti menjadi kekuatan pasukan yang berdiri di barisan paling depan dan pasukan bagian depan pasukan kaum muslimin. Itu adalah model kekayaan yang menjadi penopang kekuatan iman. Di samping itu, kekayaan juga bisa menjadi celah kelemahan yang dimanfaatkan oleh iblis untuk mencelakai pemiliknya. Kekayaan bisa membuatnya sombong dan tinggi hati, sehingga dia lalai dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah jenis kekayaan yang membawa petaka. Contohnya adalah Qarun. Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa. Maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Quran Surah Al-Qasas ayat 76. Qarun berkata, sungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Apakah dia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Quran Surat Al-Qasas ayat 78. Sahabat fillah, simaklah ayat itu. Perkataan Qarun, sesungguhnya aku memiliki harta itu karena ilmuku, hanya karena ilmuku yang ada padaku. Bandingkan ungkapan itu dengan perkataan iblis ketika menolak untuk tunduk kepada Nabi Adam. Apakah aku akan sujud kepada Adam? Apakah aku akan sujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Kedua kalimat itu berasal dari karakter yang sama, yaitu tinggi hati atau sombong. Qarun merasa kalau itu semua harta itu didapatkan karena ilmunya adalah faktor terpenting yang membuatnya menjadi kaya. Dia lebih mengakui bahwa ilmu itu berasal dari dia tidak lagi mengakui bahwa ilmu itu berasal dari Allah. Naudzubillah min dzalik. Dia si Qarun itu tidak lagi mengakui kalau ilmu itu berasal dari Allah dan hartanya juga berasal dari Allah. Sementara iblis menganggap bahwa dirinya lebih mulia sehingga tidak mengakui keunggulan dan kelebihan Nabi Adam atas dirinya. Sama seperti kesombongan iblis. Jika kesombongan Qarun hanya yang dimiliki sendiri, mungkin yang akan celaka hanya dia seorang, tapi banyak orang lain yang menjadi kufur nikmat karena tingkah lakunya. Allah menjelaskan itu dalam firman-Nya, maka keluarlah Qarun pada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Quran Surah Al-Qasas ayat 79. Kesombongan yang ada dalam diri Qarun menularkan virus iri hati dan kufur nikmat kepada orang-orang yang melihatnya, kecuali orang-orang yang cerdas, orang yang beriman. Mereka tidak bisa dijangkiti virus yang ditimbulkan oleh sifat sombong dari Qarun. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besarlah bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh.
pahala itu tidak akan dimiliki kecuali orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Qasas ayat 80. Meski hidupnya bergelimang harta dan kekayaan, dia tidak akan membawa pergi harta itu ke akhirat. Akhir kehidupan orang yang sombong selalu tidak baik. Jika mereka tidak binasa karena bencana alam seperti kaum Nabi Lot, kehidupan mereka akan berakhir dengan kehancuran dan kematian yang tragis. Begitulah nasib Qarun, nasib Fir'aun. Dia mati ketika terbenam di Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa. Yuk kita tinggalkan sifat sombong. Kita berusaha sesuai kemampuan kita. Maka kami benamkan Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Tidak ada suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah SWT. Dan tidaklah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Dan jadilah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kehidupan Qarun itu berkata, aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkan. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, benar-benar telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Quran Surah Al-Qasas ayat 82. Allah mendidik manusia meski tidak secara langsung. Dia sengaja memberi manusia akal dengan kemampuan berpikir dan hati yang mulai untuk merasakan emosi, untuk menimbang antara yang baik dan mana yang buruk. Dengan hati kita bisa merasakan, ya, untuk menimbang mana yang baik dan mana yang buruk, yang benar dan mana yang salah. Kisah Qarun adalah pelajaran bagi manusia agar mereka berendah hati dengan kekayaan yang telah Allah berikan kepada manusia, ya, yang telah Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Kekayaan bukan satu-satunya fasilitas hidup yang bisa membuat manusia menjadi sombong. Jabatan dan kekuasaan juga membuatnya sombong, seperti kesombongan Fir'aun dengan kekuasaannya hingga ia mengaku diri sebagai Tuhan. Allah SWT berfirman, juga Qarun, Fir'aun dan Haman, ruhnya telah datang kepada mereka Musa dan dengan membawa bukti-bukti keterangan yang nyata, akan tetapi mereka berlaku sombong di muka bumi, dan tidaklah mereka orang-orang yang luput dari kehancuran itu. Surah Al-Ankabut ayat 39. Orang-orang miskin yang rendah hati itu adalah hal biasa, tetapi hartawan, pejabat yang rendah hati itu adalah luar biasa. Jika kita menjadi orang kaya, seorang penjabat, seorang presiden sekalipun, kemudian seorang yang memiliki kedudukan tinggi, kita masih memiliki kerendahan hati, maka itulah orang yang luar biasa. Kalau orang miskin dia rendah hati, itu biasa. Rendah hati tidak berarti lemah dan rendah. Justru rendah hati adalah kualitas jiwa yang menyimpan kekuatan besar, karena dia hanya tunduk kepada yang maha kuasa dan maha perkasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan rendah diri. Rendah hati beda dengan rendah diri yang merupakan kelemahan. Kerendahan hatian justru mengungkapkan kekuatan. Hanya orang yang kuat jiwanya yang bisa bersikap rendah hati. Ia seperti padi yang semakin berisi, semakin menunduk. Orang-orang rendah hati bisa mengakui dan menghargai keunggulan orang lain. Ia bisa membuat orang lebih tinggi derajatnya, merasa dihargai, dan membuat orang lebih rendah derajatnya, tidak merasa minder. Jadi kalau kita punya sifat rendah hati, maka orang lain juga akan
merasa tidak terganggu dengan kita. Oke. Barakallahu fikum. Terima kasih. Semoga bermanfaat.